Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, seluruh anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang saya muliakan, baik yang ada di dalam ruangan ini, dan tentunya juga yang sedang mengikuti kegiatan ini dalam kegiatan yang bersifat virtual, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami memulai, mohon izin dalam kegiatan uji kelayakan ini kami laporkan bahwa kami didampingi oleh Bapak Wakapolri, Bapak Kabar Kampori, Bapak Kalemdiklat Polri, Kadif Propam, kemudian Kapolda Aceh, Kapolda Sulut, kemudian ada Ibu Ida Utari, kemudian junior kami Harisonta, Kapolres, kemudian staf kami Verly, dan 2 operator. Mohon izin Bapak yang hadir mendampingi kami, ini susunannya adalah urutan senior Pak, mulai dari 87, 88, 89, 90, kami sendiri 91 berserta leteng kami dan adik-adik kami Pak. Jadi mohon izin kami melaporkan bahwa saat ini Polri solid Pak. Baik, kami lanjutkan Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat dan karunia kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, dalam forum yang mulia ini, untuk menjalankan amanah konstitusi dalam rangka uji kepatutan dan kelayaan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan atas kesempatan saya, sehingga kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan konsep, pemikiran, serta program kepemimpinan apabila saya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa diberikan amanah untuk menjadi Kapolri. Sebelum memulai penyampaian materi, tentu izinkanlah kami untuk mengaturkan duka cita yang sangat mendalam kepada saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengalami bencana di Sulawesi Barat, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur. Tentunya kita berdoa semoga saudara-saudara kita segera terlepas dari musibah tersebut, dan tentunya kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi situasi pandemi COVID, sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa segera kembali masuk ke dalam situasi kehidupan normal untuk melanjutkan pembangunan nasional yang dapat terus berlangsung dan menuju Indonesia maju. Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, dalam rangka ingin mengetahui bagaimana potret Polri di tengah masyarakat, bagaimana harapan masyarakat tentang postur Polri, beberapa waktu yang lalu setelah kami ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri dengan surat resmi yang dikirim ke DPR, maka kami melaksanakan kegiatan silaturahmi, berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, sesepuh, termasuk juga rekan-rekan yang ada di partai, serta tentunya juga pimpinan-pimpinan mantan Kapolri, untuk kami ingin mengetahui secara langsung apa harapan masyarakat tentang Polri, bagaimana potret Polri di mata masyarakat. Karena itu sebagai pijakan kami untuk nantinya kami mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan program
kerja pada saat nanti kami ditunjuk dan diberikan amanah menjadi Kapolri. Tentunya banyak hal yang kami dapat. Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses. Dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi. Ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Maka dari itu, dalam kepemimpinan saya nantinya, sisi-sisi tersebut tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki, sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi. Tentunya, pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat. Kendala-kendala dalam interaksi akan lebih bisa segera diatasi untuk bisa semakin menjaga dan meningkatkan marah Polri. Karena apapun yang terjadi, bahwa semakin sering terjadi interaksi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang itu akan terjadi. Dan oleh karena itu ke depan kami akan meningkatkan sistem sehingga hal-hal yang sifatnya memunculkan interaksi dan kemudian memunculkan penyalahgunaan wewenang ini ke depan akan kami perbaiki. Titik berangkat perencanaan kita juga dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap stagnasi ekonomi masyarakat maupun konflik di wilayah yang memerlukan pendekatan khusus. Tentunya kita tidak bisa hanya mengedepankan penggelaran kekuatan, tetapi juga perlu dikedepankan pendekatan soft approach yang akan menjadi bagian utama dalam strategi pemolisian dengan penegakan hukum yang akan menjadi upaya terakhir sebagai ultimum remedium manakala proses-proses di awal tidak menemui penyelesaian. Oleh karena itu, bagaimana ke depan kami mewujudkan program, membuat program sehingga dapat menciptakan keadilan untuk seluruh lapisan dan golongan masyarakat, atau yang biasa disebut dengan justice for all. Anggota Dewan yang kami hormati, bagi Polri harapan masyarakat merupakan faktor utama dan penting untuk diwujudkan meskipun banyak hal yang harus dihadapi. Mulai dari tantangan yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, domestik, serta dinamika sosial yang hidup di ruang cyber, hingga permasalahan kinerja Polri yang masih menuai masukan, koreksi, dan kritik dari berbagai pihak. Kritik berupa persepsi dan isu yang berkembang dan menyoroti kinerja Polri tentunya harus menjadi perhatian serius, seperti pelayanan Polri yang dirasakan oleh sebagian masyarakat mungkin masih berbelit-belit,
ucapan, sikap, dan perilaku anggota yang kasar ataupun arogan yang dirasakan oleh masyarakat, adanya pungli di sektor-sektor pelayanan, kebiasaan suka-suka mencari-cari kesalahan dan mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah, penanganan kasus yang terkesan tebang pilih, keberpihakan dalam proses penanganan tindak pidana, dan menampilkan perilaku-perilaku yang menimbulkan kebencian di masyarakat. Meskipun masih ada pandangan negatif terhadap Polri, namun tentunya kami juga mendapatkan gambaran tingkat kepuasan publik terhadap institusi yang semakin menunjukkan arah optimis. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil survei dari beberapa lembaga survei seperti Marketplace Incorporated yang dilaksanakan pada Januari 2021, bahwa kepuasan masyarakat meliputi aspek kompetensi, sikap SDM, sarana, prasarana pendukung, kinerja budaya, serta komunikasi dalam pelayanan mendapatkan hasil cukup baik. Kemudian berbagai survei dari lembaga yang kredibel, yaitu Alpha Research, LSI, dan Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Polri masih menempati posisi ketiga. Dengan demikian, secara umum, kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Polri dinilai oleh beberapa lembaga survei tersebut cukup baik. Meskipun tentunya perlu ada upaya peningkatan dan penyempurnaan secara sungguh-sungguh. Ke depan, Polri tidak akan berhenti menjawab harapan masyarakat dalam posisinya sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Tampilan, sikap, perilaku, dan postur Polri yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat harus diubah. Oleh karena itu, apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan. Dengan transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi yang berkeadilan, yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang presisi. Niat pemikiran dan konsep operasional disertai dengan rencana yang real dan rasional dari Polri yang presisi ini akan menjadi dasar dan kekuatan untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri masa depan. Konsep transformasi menuju Polri yang presisi hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemulihan yang prediktif yang diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini juga akan mentransformasi wajah Polri ke depan, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat, pemeliharaan Kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat. Konsep prediktif ini diimplementasikan dalam model pemulihan prediktif atau predictive policing yang mengedepankan kemampuan untuk mampu memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Kamtibmas melalui prediksi yang didasarkan pada analisa fakta, data, dan informasi yang tentunya didukung dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, sehingga tindakan kepolisian akan lebih tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsif dalam pelaksanaan tugas yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan. Sedangkan transparansi berkeadilan tentunya merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, akuntabel, humanis, dan kami terbuka untuk diawasi, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat. Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, transformasi menuju Polri yang presisi berangkat dari intisari kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai dengan 2025
yang berjalan paralel dengan Grand Strategi Polri 2005 sampai dengan 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai dengan 2024 yang dijabarkan dalam Resta Polri tahun 2020 sampai dengan 2024. 5 program prioritas pembangunan tahun 2019 sampai 2024 serta tentunya berbagai arahan dari Bapak Presiden Jokowi kepada jajaran Polri. Tentunya seluruh dasar acuan tersebut selaras dengan upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih produktif dan berdaya saing menuju Indonesia maju. Sedangkan secara institusional, konsep transformasi menuju Polri yang presisi seiring dengan keberlanjutan para Kapolri sebelumnya, di mana saat ini kita berada dalam tahap akhir dari Grand Strategi Polri, yaitu tahap excellent. Seperti diketahui sebelumnya Bapak Badrudin Haiti mengeluarkan konsep program kemitraan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Tito Karnavian program promoter dan Bapak Idam Asif program penguatan promoter. Oleh karena itu, di masa kami, apabila kami diberikan amanah, maka kami akan tindak lanjuti dengan program kami, yaitu transformasi menuju Polri yang presisi. Konsep transformasi menuju Polri yang presisi dilaksanakan pada 4 bidang, yaitu transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang operasional, transformasi di bidang pelayanan publik, dan transformasi di bidang pengawasan. Keempat transformasi tersebut melahirkan serangkaian program prioritas yang dapat saya uraikan sebagai berikut. Bidang transformasi organisasi dilakukan agar organisasi Polri mampu menghadapi tantangan tugas, memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan terpadu. Transformasi organisasi melalui 4 program, yaitu program penataan kelembagaan. Secara fundamental, antara lain diwujudkan dengan penguatan Polres dan Polsek sebagai lini terdepan pelayanan Polri, melalui pemenuhan 1 kecamatan dan 1 Polsek yang kami lakukan secara bertahap, serta menjadikan Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan Harkantipmas, sehingga ke depan di beberapa polsek tertentu tidak lagi kita bebankan dengan tugas penyidikan, sehingga di polsek tersebut nantinya hanya dibebani dengan tugas preventif dan preventif, dan juga penyelesaian masalah dengan cara restoratif justice. Untuk penegakan hukum di wilayah-wilayah tertentu secara bertahap akan ditarik ke tingkat Polres, sehingga dengan demikian kami harapkan sosok Polsek di era ke depan akan lebih dekat dengan masyarakat, karena mereka melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan. Mereka melakukan upaya-upaya pemecahan masalah dengan musyawarah, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat restoratif justice, dan hal-hal yang tentunya mengutamakan kegiatan-kegiatan yang menghindari penegakan hukum. Selain itu, penguatan struktur organisasi Polri juga dilakukan dengan pengembangan SOTK yang berorientasi pada tantangan tugas ke depan, terutama dalam menghadapi kejahatan cyber, kejahatan korupsi, kejahatan berintensitas tinggi, penanganan bencana alam, konflik sosial, dan kejahatan lainnya. Ke depan, karena memang kejahatan cyber ini menjadi tantangan, maka di level Polda tentunya akan ada direktorat tersendiri, demikian juga nanti di Polres yang khusus menangani ini. Kemudian terkait dengan korupsi, kami akan mengembangkan sehingga di dalamnya ada fungsi pencegahan, fungsi penyelidikan, di luar tentunya fungsi penegakan hukum.
Ke depan satker-satker lain juga akan terus kita kembangkan, diantaranya dengan penguatan struktur pada fungsi BRIMOB serta fungsi penanganan kejahatan-kejahatan lain, termasuk pengembangan struktur pada tingkat Polda dan Polres, karena tanpa penguatan struktur tersebut maka Polri tidak akan optimal dalam merespon harapan masyarakat, khususnya terkait dengan penambahan kekuatan atau pemekaran atau pendirian pos-pos kepolisian di daerah-daerah yang saat ini menjadi prioritas program pemerintah terkait dengan pengembangan, baik itu pengembangan investasi, rencana pemekaran wilayah di beberapa tempat, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya, yang tentunya perlu ada kehadiran Polri. Kemudian hal yang juga menjadi perubahan adalah di bidang pelayanan publik. Dalam rangka menjadikan Polri sebagai organisasi yang lebih melayani, maka perlu dilakukan penataan ulang HTCK di bidang pelayanan. Penataan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan tentunya terpadu. Kemudian yang kedua, program perubahan sistem dan metode organisasi dilakukan dengan menyempurnakan regulasi dan pedoman yang berorientasi pada pelayanan berbasis data dan teknologi informasi yang presisi, sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Hal ini tentunya untuk menjawab tantangan Polis 4.0 yang selalu mengedepankan teknologi informasi dan meminimalisir interaksi langsung yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, program untuk menjadikan SDM Polri yang unggul di era 4.0 dilakukan dengan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri melalui pemantapan rekrutmen proaktif, di mana Polri secara aktif melakukan jemput bola, mencari dan mendapatkan SDM yang memiliki talenta khusus, memiliki prestasi, terlebih yang memiliki kemampuan teknologi, namun tentunya tetap mengakomodir putra-putri di pulau terluar dan suku asli untuk menjadi anggota Polri, di mana mereka nanti kita rekrut karena memiliki kemampuan khusus dan nanti ke depannya kita tugaskan kembali ke wilayah dan melaksanakan tugas sebagai Babin Kamtibmas. Upaya mewujudkan SDM yang unggul melalui penataan kembali kurikulum dan mutu pendidikan lembaga pendidikan, sehingga menjadi standar polisi yang berkelas dunia atau world class standard, serta perluasan kerjasama pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Diharapkan SDM Polri memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan keunggulan yang dimiliki oleh seluruh personel. Kemudian pemenuhan jumlah personel sesuai kebutuhan prioritas juga menjadi konsen dengan mempertimbangkan karakteristik kerawanan daerah, termasuk tentunya pemenuhan Babin Kamtibmas yang memiliki kemampuan komunikasi dan penggunaan teknologi informasi pada satu desa, satu kelurahan, satu Babin Kamtibmas. Kehadiran Babin Kamtibmas di seluruh pelosok negeri tentunya akan menjadi problem solver terhadap permasalahan Kamtibmas yang terjadi di masyarakat. Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas, Polri juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk mengabdi sebagai ASN Polri sesuai kompetensi. Mereka nanti bisa bertugas di bidang administrasi, di bidang pelayanan-pelayanan, analisa yang terkait dengan teknologi informasi, ataupun disesuaikan dengan posisi-posisi yang memungkinkan untuk saudara-saudara kita tersebut. Penataan pengelolaan SDM melalui peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja dilaksanakan dengan sistem credit point, sehingga dalam hal ini tentunya akan berbeda penilaian seorang yang memiliki kinerja sebagai penjinak bom dengan seorang pelaksana yang tentunya hanya melaksanakan tugas rutin. Tentunya tidak sama penilaian kinerja seseorang yang melaksanakan tugas di daerah-daerah tertentu yang memiliki kerawanan tingkat tinggi seperti Poso dibandingkan dengan di wilayah-wilayah biasa. Penyempurnaan program manajemen talenta untuk mendorong kompetisi yang sehat
serta memberikan kesempatan dan panggung yang sama untuk berkarya, termasuk tentunya bagi Polwan yang sampai saat ini masih terbatas. Pembinaan karir ini juga dilakukan untuk mempersiapkan kepemimpinan Polri yang melayani dan bersifat transformatif. Kemudian dalam rangka pengelolaan SDM yang humanis, maka peningkatan kemampuan kompetensi perlu dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai etika, mengembangkan hubungan kerja atasan dan bawahan yang berorientasi nilai-nilai tribata, catur prasetya, dan mempercepat pembentukan mental dan karakter personel Polri yang berbudaya dan menghormati hak asasi manusia. Ini juga kami inginkan bahwa ke depan kita bisa melahirkan model-model pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang melayani anak buahnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi dan kinerja, maka pemenuhan kesejahteraan personel Polri harus diperhatikan, khususnya terkait dengan masalah perumahan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak pegawai lainnya. Tentunya pendampingan perumahan Polri akan kita laksanakan melalui kerjasama dengan Asabri, mempersiapkan asrama-asrama dengan Kementerian PUPR, kemudian bagaimana kami nanti akan bekerja sama dengan dunia perbankan dan para pengembang sehingga anak buah kami bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman untuk mendapatkan rumah-rumah yang tentunya layak untuk anggota kami. Sedangkan peningkatan terkait dengan pelayanan kesehatan melalui standarisasi rumah sakit Polri dan tentunya peningkatan kelas rumah sakit Polri maupun peningkatan kapasitas dan kemampuan rumah sakit Polri dalam penanganan penyakit. Diharapkan ke depan anggota Polri yang berdinas di daerah terpencil akan bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan teman-temannya yang melaksanakan dinas di daerah perkotaan karena memiliki standar rumah sakit yang sama. Sehingga tidak perlu repot-repot anggota dari daerah tertentu yang terpencil harus berangkat ke kota untuk mendapatkan standar pelayanan rumah sakit. Ke depan standar ini kami akan buat untuk sama sehingga di samping bisa untuk melayani anggota, tentunya juga untuk melayani masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana kemudian kita menyiapkan anggota kita yang akan masuk ke masa purna untuk dipersiapkan menjadi para pelaku wirausaha ataupun tentunya mereka bisa berkarya di tempat lain yang memang mereka inginkan. Kemudian yang keempat, program perubahan teknologi kepolisian modern di era polisi 4.0 ini memiliki sifat yang mendesak, dilaksanakan dalam sebuah platform yang secure, safety, dan kredibel dengan memberikan perhatian khusus dalam penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi yang dilakukan melalui revitalisasi Command Center Polri, termasuk mendorong terbentuknya regulasi yang mewajibkan pemasangan CCTV bagi instansi pemerintah, swasta, masyarakat, sehingga bisa dilakukan konektivitas yang terintegrasi. Jadi ke depan beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah coba di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian DKI, namun ke depan kita ingin bahwa program integrasi ini CCTV yang ada di swasta, di mal, di pemerintah daerah, di rumah-rumah, di lembaga-lembaga pemerintah, ini bisa kita konekkan sehingga kita akan mempermudah untuk melakukan identifikasi terhadap para pelaku kejahatan yang tertangkap gambarnya oleh CCTV tersebut. Jadi ke depan kita akan mengerjakan program tersebut. Tidak luka sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan
pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat. Jadi diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza, di mana nomor tunggal ini tentunya akan kami konekkan dengan sistem panic button dengan mobil-mobil patroli yang ada, sehingga begitu ada masyarakat yang kemudian menghubungi kami, maka anggota yang berada di lokasi terdekat dengan masyarakat tersebut bisa segera datang. Ini adalah juga bagian dari bentuk respon cepat dari petugas kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan kehadiran Polri. Hal ini akan dilaksanakan secara bertahap, meliputi dukungan penguatan peralatan sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah, bagaimana di daerah konflik, di daerah rawan bencana, kepulauan, perbatasan, dan lain-lain yang tentunya memiliki karakteristik wilayah yang membutuhkan sarana prasarana yang tentunya berbeda dengan wilayah-wilayah yang lebih aman. Infrastruktur dan sistem teknologi artificial intelligence, di mana proses pengadaannya dilaksanakan secara transparan untuk menampilkan produk yang berkualitas, berbasis kebutuhan, dan tentunya mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Ini juga untuk mendorong industri-industri di dalam negeri agar bisa tumbuh. Perubahan dan pengembangan sarana prasarana juga akan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan kelompok rentan, antara lain perempuan, anak, dan kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana kita mempersiapkan peralatan untuk menghadapi demo misalkan, dan pada saat demo tersebut anarkis, bagaimana kemudian sarana prasarana dan peralatan yang ada itu tentunya tetap dalam batasan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian pelayanan-pelayanan publik untuk mempersiapkan kelompok-kelompok berkebutuhan khusus ini tentunya akan kami hadirkan di seluruh etalase pelayanan kami. Kemudian dalam menjawab kebutuhan teknologi kepolisian modern, Puslitbang Polri perlu juga dikembangkan menjadi pusat riset teknologi kepolisian yang dapat mengintegrasikan hasil penelitian lembaga lain yang ada di lingkungan Polri. Jadi ke depan tentunya Puslitbang bisa betul-betul melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan apa yang diperlukan terkait dengan sarana, prasarana, dan juga menguji kajian-kajian sehingga setelah lolos uji itu betul-betul bisa dimanfaatkan, digunakan oleh anggota yang sedang bertugas dengan aman. Kemudian transformasi operasional dilakukan dalam rangka memantapkan kinerja Polri dalam memelihara stabilitas Kamdagri maupun mendukung program-program pemerintah yang dilakukan dengan 6 program, yaitu pertama, program pemantapan kinerja Harkaptimas dengan mengedepankan pemolisian prediktif yang dititik beratkan pada optimalisasi sistem deteksi aksi berbasis data dan informasi kejadian aktual dalam rangka pemetaan situasi Kamtipmas, pemantapan interaksi dengan pemangku kepentingan yang berorientasi partisipasi dan problem solving, memastikan kualitas kehadiran Polri di tengah masyarakat, serta mengoptimalkan program unggulan Polri yang tentunya tetap mengedepankan kearifan lokal seperti kampung tangguh, kampung siaga, kampung bebas narkoba. Jadi hal-hal ini bagaimana upaya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang bersifat melibatkan kearifan lokal, partisipasi masyarakat, ini akan terus kita lakukan. Bagaimana dalam situasi seperti ini anggota bisa mengajak partisipasi masyarakat untuk menjaga agar di suatu wilayah tetap bisa mempertahankan dari zona hijau tetap menjadi zona hijau atau menurunkan dari zona merah menjadi zona hijau. Terhadap anggota-anggota yang bisa melakukan ini tentunya
ke depan kita akan berikan reward. Kemudian bagaimana penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang cyber dioptimalkan melalui kampanye cyber guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi dan budaya etika bermedia sosial, tentunya tanpa menutup ruang kreativitas, disertai dengan pelibatan polisi dunia maya atau disebut virtual police. Selama ini masyarakat mengenal cyber police yang biasanya mereka melakukan penegakan hukum, tapi dengan virtual police maka akan lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat edukasi. Pembelajaran melibatkan masyarakat, melibatkan influencer yang memiliki follower cukup banyak untuk memberikan edukasi tentang bagaimana beretika, berbudaya yang baik dalam penggunaan media sosial. Kemudian pemeliharaan Babin Kaptimas juga dilakukan melalui penguatan Babin Kaptimas dengan pemanfaatan personal smart tool yang diimplementasikan melalui revitalisasi Bimas Online System dan menjadikan Babin Kaptimas sebagai sahabat dan pusat informasi bagi masyarakat serta problem solving. Jadi bagaimana seorang Babin Kaptimas dengan disertai smart tool bisa mendapatkan informasi-informasi dari pusat, dan pada saat mereka nanti berhadapan dengan masyarakat, mereka bisa menjelaskan tentang kondisi apa yang dihadapi saat ini, sehingga masyarakat kemudian bisa memahami dan kemudian bisa melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka upaya untuk pencegahan terjadinya situasi pelanggaran terhadap Kamtibmas. Upaya pemeliharaan Kamtibmas dengan pengaruh utamaan moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI. Jadi perlu dilakukan kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas berbasis keagamaan, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk melibatkan para ahli dan civil society dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di atas pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat, termasuk tentunya jaminan untuk bisa beribadah. Jadi di sini bagaimana upaya Polri untuk bersinergi dengan tokoh-tokoh agama yang ada. Kalau di wilayah Banten dulu dikenal dengan sinergi umaroh dan ulama. Ini akan kita lakukan sehingga ke depan kita bisa mencegah, bersinergi dengan masyarakat yang ada terkait dengan hal-hal yang akan berdampak kepada intoleransi dan radikalisme. Kemudian terkait pemeliharaan Kamtibmas dari bahaya terorisme, upaya deteksi aksi menjadi langkah utama untuk mengedepankan pendekatan lunak, yang tentunya kita melakukan hal ini bekerja sama dengan BNPT, pelibatan civil society, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang perlu kita optimalkan, dan dalam pembinaan masyarakat dengan sasaran kesejahteraan, psikososial, dan doktrin, termasuk melibatkan rekan-rekan mantan napiter untuk bisa membantu memberikan edukasi agar masyarakat di sekitarnya tidak terpapar aliran baik itu radikalisme ataupun ajaran-ajaran yang mengarah kepada terorisme. Namun apabila berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan rakyat, maka Polri tetap akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian pengenangan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata, di samping penggunaan kekuatan dalam bentuk kegiatan operasi yang selama ini kita laksanakan, kita juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan secara sistematis dan berkelanjutan dengan berbasis deteksi, dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui kegiatan Bimas Pionir, agar kebijakan yang diterapkan berorientasi pada masyarakat dapat menempatkan legitimasi publik serta
tentunya bekerja sama dengan des-des yang ada. Jadi bagaimana permasalahan di daerah-daerah tertentu yang sebenarnya ada yang masalah utamanya adalah ekonomi, jadi bagaimana kemudian kita menggerakkan Bimas Pionir ini untuk kemudian bisa menumbuhkan jiwa-jiwa dan semangat untuk menjadi petani, entrepreneur dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi wajah baru di luar wajah-wajah pendekatan penggunaan kekuatan yang tentu ini harus dilakukan secara seimbang. Kemudian Polri menjamin keamanan agenda nasional dan internasional sehingga pemilu 2024, PON ke-20, MTQ, dan event-event internasional lainnya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diprogramkan. Kemudian peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan TNI ini mutlak diperlukan karena melalui kolaborasi kegiatan Harkaptimas, pendidikan dan pelatihan terintegrasi maupun kegiatan inovatif, pengembangan nilai-nilai integrasi sampai kepada level pelaksana. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang telah berjalan akan terus kita pertahankan, bagaimana kita melakukan pertukaran sekolah, apabila dulu hanya di level pamen ataupun yang akan masuk ke Pati, maka ke depan kita akan laksanakan sampai dengan level pelaksana, termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya terintegrasi seperti bagaimana latihan-latihan menghadapi bencana dan sebagainya. Ini untuk menguatkan soliditas TNI Polri. Sementara sinergitas dan kolaborasi antara lembaga dilakukan untuk memantapkan sinergitas dan kerjasama guna mendukung tugas Polri. Ke depan tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperan aktifkan dalam mewujudkan Harkaptimas. Jadi kita hidupkan kembali dan tentunya kita integrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di Polri, sehingga kemudian bagaimana Pam Swakarsa ini bisa tersambung ataupun terkonek dengan petugas-petugas kepolisian. Pemeliharaan Kamtibmas juga dilakukan melalui pengembangan kerjasama internasional, baik untuk pengamanan batas wilayah, pencegahan kejahatan transnasional, dan juga dalam misi perdamaian dunia. Program peningkatan kinerja penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan instrumen hukum progresif melalui penyelesaian perkara restoratif justice. Upaya mewujudkan kepastian hukum dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam implementasi keadilan restoratif dan problem solving. Penegakan hukum hanya sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian masalah-masalah tertentu, manakala di dalam prosesnya mengalami kebuntuan. Jadi ini adalah wajah baru yang akan kita kembangkan. Selain itu, proses penegakan hukum harus dapat diawasi melalui optimalisasi manajemen penyidikan guna menghindari proses hukum yang berlarut-larut. Dengan menggunakan elektronik manajemen penyidikan, maka masyarakat bisa mendapatkan informasi secara online mengenai perkembangan SP2HP, bagaimana progres penyidikan, dan juga masyarakat bisa menuliskan komplain atau keluhan terkait dengan penanganan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik, dan ini akan direspon karena ini termonitor oleh para pimpinan, sehingga ini juga sebagai fungsi kontrol. Penegakan hukum tidak boleh mengganggu inovasi dan industri kreatif yang memberikan kontribusi kepada perubahan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Jadi tindakan kepolisian harus dapat mendorong kemajuan, bukan mengganggu hadirnya inovasi dan kreativitas yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, bila masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi, berkreativitas, kemudian menciptakan suatu produk atau inovasi, namun mungkin masyarakat atau saudara kita tersebut belum sempat mengajukan izin. Jadi Polri di dalam pelaksananya jangan kemudian setelah
melihat yang seperti itu kemudian main tangkap. Jadi, tapi ke depan bagaimana kemudian Polri memberikan edukasi, dibantu bila perlu untuk bagaimana yang bersangkutan mendapatkan izin, bagaimana kita membantu mengkomunikasikan dengan lembaga yang ada sehingga masyarakat memahami bahwa mereka harus melengkapi izin. Jadi hal-hal seperti ini tentunya akan kita budayakan. Tentunya apabila inovasinya ataupun kreativitasnya itu membahayakan kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, maka kita akan tetap lakukan penegakan hukum. Polri juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan karena sejatinya Polri adalah alat negara. Oleh karena itu, setiap tindakan Polri harus ditujukan untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam bingkai NKRI. Kemudian khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE, yang bertujuan tentunya untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan guna menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan proses tersebut. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, dan tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas. Penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan akan lebih mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara atau asset recovery dengan saling mendukung bersama APH lain seperti Kejaksaan dan KPK, dan tentu kita terus melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara profesional dan proporsional. Penegakan hukum tindak pidana terorisme dilakukan secara tegas dan terukur, namun tentunya dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Penahanan dijadikan sarana sebagai edukasi melalui pendidikan-pendidikan dengan melibatkan pesantren-pesantren dan tokoh-tokoh agama untuk ikut terlibat di dalamnya. Penanganan kejahatan pada ruang cyber yang mengedepankan edukasi kepada masyarakat akan terus ditingkatkan, khusus terhadap kasus yang menjadi perhatian masyarakat seperti kejahatan jalanan, kejahatan ekonomi, dan tindak pidana narkoba. Polri akan memberikan perhatian khusus dan bertindak tegas. Tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negara ini. Termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya, pilihannya hanya satu, pecat dan pidanakan. Jadi kami tidak main-main dalam hal ini. Kami akan buktikan. Strategi penanganan kejahatan yang berpola jaringan, terorganisir, dan menimbulkan kerugian negara, penindakannya harus disertai dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang pelaksanaannya bekerja sama dengan CJS dan APH lainnya. Di sisi lain, penegakan hukum harus dapat mengakomodir kepentingan anak-anak dan wanita serta kelompok rentan lainnya. Untuk mendukung penegakan hukum, maka pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional diperlukan untuk terbentuknya sistem database kriminal yang terintegrasi baik di lingkungan Polri maupun antar institusi penegak hukum lainnya. Ke depan bagaimana Pusat Informasi Kriminal ini kemudian bisa terintegrasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Dukcapil, Imigrasi, Kejaksaan, sehingga pada saat kita memberikan pelayanan-pelayanan seperti SKCK, semuanya bisa dapat terinformasi dengan lengkap dan tidak parsial. Kemudian program pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19 dilakukan dengan meningkatkan kegiatan kepolisian serta menguatkan peran Polri dalam Satgas Penanganan COVID-19 melalui pengembangan program Kampung Tangguh, penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar protokol kesehatan sesuai asas keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi atau salus populi suprema lex exto, serta tentunya mendukung program vaksinasi nasional. Keempat, program pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas Kaptipmas melalui pendampingan pengawasan program PEN, aktif memberikan informasi, menjamin kebijakan fiskal,
dan tentunya berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. 5. Program menjamin keamanan program prioritas nasional dilakukan dengan kegiatan mempersiapkan infrastruktur dan SDM melalui perencanaan kebutuhan anggaran, metode, dan sarana prasarana untuk melakukan pengamanan terhadap program prioritas nasional, antara lain Sains Technoparks, pembangunan pipa-pipa gas bumi, pembangunan ibu kota negara, transmisi dari pembangkit listrik, pembangunan kilang strategis, upaya pembangunan 10 destinasi wisata, kawasan ekonomi khusus, dan lain-lain. Metode pendampingan dan pengawalan akan terus dievaluasi sehingga mampu menjamin terselenggaranya program prioritas nasional. Sedangkan terkait dengan penanganan bencana alam, dilakukan dengan meningkatkan anggaran kontingensi untuk kegiatan pergeseran pasukan dan pemberian bantuan kepada korban, dan tentunya juga pembaharuan terhadap sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah rawan bencana. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan dan langkah cepat untuk mengirim logistik dan juga mengirim pasukan yang bisa dilakukan secara cepat, yang tentunya ini juga perlu ada perbaikan terhadap sarana prasarana untuk mengangkut, sehingga kehadiran negara pada saat masyarakat mengalami situasi dan posisi sulit bisa kita atasi dengan kehadiran Polri. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi program prioritas tahunan Polri. Upaya mencegah terjadinya karhutla dilakukan dengan deteksi aksi berbasis data dan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi Geospatial Analysis Center yang terdapat di Mabes Polri yang mampu mengintegrasikan aplikasi yang ada di 6 Polda prioritas, yaitu di Riau, di Sumsel, di Jambi, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Selain itu, penegakan hukum yang tegas akan menjadi jawaban yang bisa memberikan dampak deteren kepada para pelaku pembakaran. Saya mendorong penegakan hukum karhutla perlu dilakukan dengan pembentukan tim penegakan hukum terpadu karhutla yang tentunya melibatkan personel dari kementerian-kementerian ataupun lembaga terkait. Yang keenam, program penguatan penanganan konflik sosial baik yang bersumber pada perebutan sumber daya ekonomi, politik, sara, sosial, budaya, dan ideologi dilakukan dengan peningkatan anggaran kontingensi dan fasilitas kebutuhan daerah rawan. Dari sisi metode perlu dikembangkan olah data hasil pemetaan untuk dapat menyelesaikan akar masalah, membangun mentalitas damai kepada para pihak yang terlibat konflik. Sementara itu, dari aspek SDM perlu dilakukan peningkatan jumlah personel, khususnya Brimob dan Sabara, bagaimana menambah jumlah pasukan, bagaimana mempersiapkan pos-pos baru di daerah rawan konflik tersebut. Transformasi pelayanan publik dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan publik seperti penerbitan SIM, STNK, BPKB, SKCK sehingga terwujud pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel yang dilakukan melalui 3 program, yaitu pertama, program peningkatan kualitas pelayanan publik Polri dilakukan melalui pengembangan modernisasi teknologi pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat, peningkatan metode pelayanan dan kualitas sumber daya manusia, penguatan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan yang dilakukan dengan penyederhanaan regulasi dan penyelesaian permasalahan pelayanan yang ada. Bagaimana meningkatkan status WBK dan WBBM pada seluruh sentra pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara bertahap untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi. Sebagai terobosan baru dalam modernisasi sistem pelayanan publik, diwujudkan dengan menyediakan beberapa pelayanan online dan delivery system. Jadi tanpa perlu kehadiran masyarakat di lokasi pelayanan kepolisian, maka apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan terdelivery tanpa harus hadir di pos-pos yang tentunya di satu sisi mungkin karena jauh, karena kesibukan, dan sebagainya. Kemudian program mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi melalui pembangunan big data untuk mengumpulkan, mengolah,
dan menyajikan data melalui interkoneksitas seluruh fungsi kepolisian ke dalam blueprint program pelayanan publik, menyatukan seluruh pintu pelayanan publik dalam satu atap, peningkatan kerjasama dengan media melalui jalur interkoneksi teknologi sehingga aduan masyarakat dapat disalurkan langsung kepada sistem pelayanan dan pengaduan di kepolisian. Kemudian yang ketiga adalah program pemantapan komunikasi publik, merupakan pengembangan komunikasi media yang terintegrasi atau biasa disebut dengan omnichannel, dilakukan dengan penguatan sistem komunikasi publik yang dapat mengelola sumber pemberitaan yang proporsional sehingga baik dan berimbang. Peningkatan layanan hubungan media dapat menguatkan fungsi humas dalam menjalin kerjasama dengan media dan insan pers. Kemudian penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan cara pelatihan media, kerjasama dan penguatan media center sebagai media hub dengan insan media, sehingga anggota-anggota nanti memiliki kemampuan public speaking yang baik, bila perlu ada pelatihan-pelatihan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dikenal. Membantu kemitraan dengan berbagai pihak melalui peningkatan partisipasi. Kami ingatkan waktu tinggal 5 menit. Siap. Transformasi pengawasan dilakukan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan. Kita bagi menjadi 3, yaitu program pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan melalui penguatan peran pimpinan dengan melakukan pengawasan langsung dan membangun pengawasan berbasis teknologi informasi dan memberikan punishment secara tegas, termasuk di dalamnya mendorong kepatuhan pengisian LHKPN. Kemudian program penguatan fungsi pengawasan dilakukan melalui sistem pengawasan internal dengan cara membentuk sistem pengawasan terpadu dan optimalisasi mekanisme pengawasan. Pengawasan oleh fungsi pengawas baik internal maupun eksternal ditekankan pada upaya pencegahan dan memberikan solusi bagi akar masalah terjadinya penyimpangan. Kemudian program pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat melalui pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat dan mudah dengan cara menyediakan sistem pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan secara mudah. Terkait dengan 16 program prioritas ini, kami akan implementasikan secara bertahap melalui timeline penentuan rencana aksi, target, dan evaluasi yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan dalam waktu 100 hari sejak saya dilantik sebagai Kapolri, tahap kedua dilaksanakan mulai tahun 2021 hingga tahun 2002, dan tahap ketiga dilaksanakan mulai tahun 2003 sampai 2024. Adapun roadmap program transformasi Polri, berikut penjabarannya secara lengkap tertuang dalam naskah fit dan proper untuk mengukur tingkat keberhasilan program prioritas. Saya menetapkan 174 aksi yang disesuaikan dengan struktur anggaran Polri dan Renstra Polri yang berakhir pada tahun 2024, sehingga dapat terlaksana secara akuntabel dan keberhasilannya dapat dinilai pada masa akhir jabatan. Jika 16 program prioritas ini dapat berjalan dengan baik, maka harapannya dapat diperoleh output yang baik, yaitu Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau presisi, dan outcome-nya adalah berupa Polri yang menjadi elemen penting bangsa untuk menjaga berdiri tegaknya demokrasi menuju Indonesia maju. Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, pada forum yang terhormat ini izinkan saya menyampaikan 8 komitmen apabila saya diberikan amanah menjadi Kapolri sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau presisi. Yang kedua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Yang ketiga, menjaga soliditas internal. Keempat, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri serta bekerja sama dengan APH dan kementerian lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. 6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. 7. Mengedepankan pencegahan permasalahan pelaksanaan keadilan, restoratif justice, dan problem solving, setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Demikianlah gagasan dan pemikiran yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran dan masukan bagi seluruh anggota Dewan yang terhormat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.